Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ustazah semua? Baik. Alhamdulillah ya, semoga antum baik semua dan sehat ya. Kita akan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Yang pertemuan kita yang pertama kita sudah melakukan tentang identifikasi jamur ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi presentasi. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai aktivitas kita, seperti biasa kita berdoa dan lanjutkan nanti tilawah Al-Qur'annya, gitu ya. Silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Silakan. Istaizu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik, ustazah, kita lanjut tilawah. Siapa lagi yang membaca Al-Qur'an? Silakan.
Nia, Nabil, Muhammad Akil, Muhammad Farid, Muhammad Rizky, Naswa, hadir ya. Nopal, Olivia, Rafli, hadir. Rajwa, hadir. Raul, Reza, Sabil, sudah hadir. Salmi hadir, Sylvia hadir, Sultan Salam sudah ada. Sayyidina belum masuk ya? Belum. Selamat ya. Sukri sudah ya, Taskia, kemudian Tiara sudah. Yuli, Zahwa, alhamdulillah ya. Ada satu orang yang sakit, kalau akan sudah kembali ya. Baiklah, anak-anak saudara semua, sebagaimana yang sudah kita pahami sebelum ini, ya, kita pada kesempatan kali ini itu akan melakukan proses evaluasi terhadap proses investigasi kita kemarin ya di lapangan tentang masalah jamur ya, tentang masalah jamur. Antum sudah melakukan observasi lapangan dengan melihat langsung jamur itu di lapangan, ya kan ya? Kemudian setelah itu antum lakukan wawancara dengan masyarakat sekolah kita, apakah kemudian mereka bisa mengetahui cara membedakan jamur beracun dengan tidak beracun ya? Sebagai yang antum pertanyakan kemarin, yang menjadi pertanyaan bagi antum kemarin, ya ketika kita lihat video tentang keracunan jamur, apa yang antum tanyakan kemarin? Bagaimana kalau di alam itu banyak sekali jamur, bahkan jamur cantik-cantik itu, bagaimana cara membedakannya yang beracun dengan yang tidak beracun? Oleh sebab itu kita harus punya keterampilan itu ya, untuk bisa membedakan, karena dia akan kita gunakan dan dalam kehidupan. Kita pasti akan berhadapan dengan bagaimana, karena kita ingin juga nanti memproduksi jamur. Seperti yang saya katakan kemarin, mana tahu nanti ada di antara antum yang malah memiliki prospek ke depan, misalnya membuat pertanian jamur, gitu ya. Bercita-cita misalnya untuk ekspor jamur, ya, nggak tahu ya, karena kita tahu Indonesia memiliki keanekaragaman yang nomor berapa? Nomor 1 di dunia kan ya. Tentu jenis jamur kita banyak juga dibandingkan yang di dunia. Itu suatu hal yang prospek ke depannya, yang mana tahu. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi apa yang antum temukan kemarin dipresentasikan ke kelompok. Kelompok sudah menugaskan ya, di kelompok antum sudah diskusikan siapa yang akan bertugas untuk presentasi, gitu ya. Sampaikan ke teman-teman yang lain apa yang antum temukan kemarin di lapangan, apa hasil wawancara yang antum dapatkan, apa kesimpulan yang bisa antum ambil, gitu ya. Dan silahkan kelompok lain nanti untuk melakukan, ya, untuk bertanya kepada kelompok yang satu lagi, ya, bertanya seputar tentang pengalamannya dalam observasi lapangan dan hasil wawancara. Wawancara kan banyak juga itu apanya ya, suka dukanya, bagaimana dapatkan data, gitu ya. Nah, silahkan nanti kalau ada yang bertanya dari kelompok lain, saya bebaskan untuk bertanya, gitu ya. Oke, nah ya, siap ya? Siap. Sekarang kelompok mana yang siap pertama sekali tanpa sudah tunjuk untuk presentasi? Silakan. Apa perlu sudah loading? Ya. Ini aja ya. Yang siap, ajukan tangan. Coba sudah tunjuk lagi. Siap? Siapa yang siap? Silakan. Tunjuk tangan. Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Baru antum tuh mau jadi pemimpin ke depan, ya. Jadi kita harus inisiatif. Kak, ada yang berani tampil? Sudah berani? Berarti saya tunjuk. Yang tampil pertama kali kelompok satu yang putri, ya. Ya, silakan kelompok satu putri.
silakan untuk presentasikan hasil pertemuan. Yang lain tolong disimak baik-baik supaya aku bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan menjelaskan hasil penemuan kami. Jadi ada 2 jamur di sini. Yang pertama, ciri-cirinya, jamur ini tumbuhnya di kayu yang sudah mati, di tempat yang lembab itu. Jadi dia tumbuh di kayu mati itu pas saat kayu itu lembab. Habis itu dia warna putih kecoklatan, punya tekstur seperti kayu yang di tempat ini, memiliki tipis di jamur itu. Bentuknya kayak bentuknya seperti bunga, tapi dia jari-jari itu. Habis itu dia tidak memiliki cincin, tanda dia tidak beracun. Kalau yang satu lagi, ini kami temunya juga di bawah tumpukan kayu, tempatnya kering, memiliki tangkai yang panjang, warnanya tidak mencolok, warnanya tidak mencolok, warna coklat-coklat, dan tak memiliki cincin yang bertanda dia juga tidak berjanggut, dia juga tidak berjanggut. Hasil penemuan kami dan hasil wawancara kami dengan Pak Satpam, jamur yang beracun dan bisa dimakan itu biasanya ciri-cirinya tuh tidak memiliki cincin, warnanya itu lebih gelap dan mencolok, biasanya dibudidayakan. Kalau yang beracun tuh biasanya dia warnanya tuh mencolok, cerah-cerah gitu, memiliki cincin di bagian bawah, bagian atas jamurnya itu. Dan bila itu tidak ditemukan karena isi tidak jamur itu. Sekian dari yang kami dapatkan dari wawancara sama teman kami yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya pada kelompok 1 ya. Tentang pengalamannya. Mungkin ada yang berbeda dengan temuan antum, itu boleh dipertanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Bagaimana pengalaman Sami ketika mencari jamur? Pengalaman kami waktu mencari jamur tuh menyenangkan, tapi ada juga sedikit terkendala karena hampir celaka. Asik. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi yang bertanya? Kelompok lain? Cukup? Cukup? Gak ada lagi? Kelompok belakang? Ada pertanyaan? Silakan. Jamur yang kalian temukan itu sesuai ekspektasi tidak sama yang kalian harapkan? Enggak. Dan kami sesuai yang nggak beracunnya, tapi yang beracun itu nggak ada dapat, jadi nggak sesuai. Ada lagi? Cukup ya? Silakan. Sekian dari
menjelaskannya. Jadi mungkin tidak banyak yang akan kami jelaskan. Pertama, jamur yang kami temukan itu ada di greenhouse di greenhouse sekolah. Warnanya itu putih dan kalau dilihat lebih rinci ada urat-uratnya dan bentuknya enggak seperti cincin dan kecil. Dan yang ditemukan itu tidak dari bentuknya jamurnya itu tidak beracun. Dan tempat tumbuhnya yang kami temukan itu ada di batang pohon. Batang pohon itu masih hidup. Mungkin sekian. Ada yang ingin hasil wawancara kami. Mungkin hasil wawancara kami akan disebutkan oleh teman yang lain. Kami mewawancarai tentang jamur kepada Ustaz Saiful. Pertanyaan pertama, apa saja yang Ustaz ketahui tentang jamur? Ustaz tidak terlalu tahu banyak tentang jamur. Yang Ustaz tahu bahwa jamur itu ada dua macam. Ada yang beracun dan ada yang tidak beracun. Ada yang dapat dikonsumsi dan ada yang tidak dapat dikonsumsi. Pertanyaan kedua, apakah Ustaz tahu bagaimana cara membedakan jamur yang beracun dan tidak beracun? Cara membedakannya, jika beracun maka hewan-hewan di sekitar tidak akan mendekatinya. Jika yang tidak beracun, hewan-hewan di sekitar akan mendekatinya. Pertanyaan ketiga, jenis-jenis apa saja jamur yang Ustaz ketahui? Jenis yang diketahui oleh Ustaz ada jamur kuping, jamur monyet, jamur miskin. Sekian dari hasil wawancara kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Pertama juga. Silakan. Assalamualaikum. Untuk pengalaman kami dalam mencari jamur, yang pertama kami ketahui untuk mencari jamur itu ada di pohon-pohon atau di semak-semak. Maka kami carinya yang ada semak-semaknya, dan itu ada di greenhouse. Dan di greenhouse itu karena banyak tanaman yang tinggi-tinggi, kami susah untuk masuk ke dalamnya dan banyak pula duri-duri yang ada di sana dan menyangkut di pakaian kami dan di susah untuk berjalan di sana karena jalannya tidak rata. Mungkin itu saja pengalaman kami. Sekian. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau enggak kita lanjut kepada kelompok. Ada lagi tak? Tidak. Mungkin tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Yang putri lagi, kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan presentasikan hasil penelitian kami tentang jamur. Dan contohnya tinggal di asrama, jadi kita menjelaskannya secara terbuka. Ciri-ciri jamur dari hasil penelitian kami yaitu yang pertama warnanya mencolok, yang kedua memiliki gelang pada bagian tangkainya, yang ketiga terdapat bercak-bercak pada bagian atas jamur, dan dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya jamur yang kami temukan itu beracun. Dan kami mendapatkannya di sekitaran tembok bata di samping selokan, dan di sana berudara lembab. Apakah ada yang bertanya? Wawancaranya dibacakan oleh Nipoy. Jadi Nipoy di sana. Banyak warga yang tidak mengetahui bagaimana cara membedakan antara jamur beracun dan jamur yang tidak beracun. Mereka mengetahui jamur beracun itu warnanya mencolok, sedangkan jamur yang tidak beracun itu warnanya biasa saja. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dari Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya itu dari kamu itu gimana Saat kami saya akan menjawab pertanyaan dari Salmi. Jadi saat kami mencari jamur itu, kami mencari di berbagai tempat, dan sekian lama akhirnya ketemu di dekat jembatan. Dan susahnya itu kami mencarinya tuh hampir terjatuh. Dan yang mengambilnya hanya satu orang. Terima kasih. Apa ada lagi yang mau bertanya? Oke, ya. Ada lagi yang bertanya? Barangkali ada yang ingin bertanya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Yang putra lagi. Kelompok siapa yang mau maju antara dua? Silakan. Kelompok satu ya. Kelompok dua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang kami lakukan kemarin. Kami kemarin melakukan penelitian terhadap jamur, yang mana kami menemukan jamur tersebut di belakang asrama. Dan ciri-ciri yang kami temukan di jamur tersebut warnanya oranye-orangan, cuma tidak terlalu mencolok, dan jamur tersebut sedikit berbulu di kulit-kulitnya. Dan setelah kami teliti kembali jamur tersebut, kami menemukan di dalam jamur tersebut kami menemukan hewan kecil di dalamnya.
Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya jamur tersebut tidak beracun karena masih ada hewan yang hinggap di jamur tersebut. Dan hasil wawancara kami kemarin akan dibacakan oleh Raul. Kepada Raul, silakan. Hasil wawancara kami kemarin yang mewawancarai Ustaz Zahira, yaitu perbedaan jamur beracun dan tidak beracun. Jamur beracun yaitu tidak terdapat makhluk hidup di dalam jamur tersebut, dan warnanya mencolok, baunya tidak menyengat, memiliki cincin pada batang. Sedangkan jamur yang tidak beracun itu sebaliknya terdapat makhluk hidup di dalamnya, warnanya tidak mencolok, baunya biasa saja, dan tidak memiliki cincin pada batangnya. Ada pertanyaan? Oke, mana dulu? Sebentar ya, diskusi singkat di form untuk menjawab. Yang lain silakan siapkan kalau ada pertanyaan. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dulu. Kami tidak tahu pasti karena kami tidak meneliti jamur tersebut dengan sedetail-detailnya. Tapi menurut kami divisi pada jamur yang kami temukan tersebut adalah Zygomicota. Sudah puas pada kelompok 2? Kenapa kami bilang dia itu termasuk divisi Zygomicota? Karena cara hidup jamur tersebut hidup pada akar-akar pada tumbuhan yang berkembang. Sudah puas kelompok 2? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami akan menutup sesi pertanyaan jika tidak ada yang bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya. Baiklah, kami akan tutup presentasi kami. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok putri yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
visinya dan bagaimana reproduksinya. Wah. Dia divisi zigomikota. Reproduksi itu adalah seksual dengan cara fragmentasi dan pembentukan spora. Terus ada yang seksual juga, membentuk spora zigosperma dari permukaan organisme yang berbeda jenis. Bisa memahami jawabannya? Ya. Oke. Masih ada pertanyaan ke kelompok 3. Cukup ya? Sudah. Kalau gitu, presentasi kelompok terakhir ya. Dari kita kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami melalui mikroskop tentang lilin dan tempe. Hasil tentang tempe. Seperti yang kami amati adalah tempe bentuknya berwarna kuning dan seperti bercak kain lembab pada kain yang dibasah-basahkan. Seperti itu bentuk tempe kami amati. Dan tempe tersebut termasuk dalam divisi zigomikota dan dalam anggota Rhizopus oryzae. Seperti yang kita tahu, divisi zigomikota bereproduksi secara aseksual dan seksual. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Sabir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan Anantarik mengatakan tempe itu termasuk divisi zigomikota? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabir karena ciri-ciri zigomikota tersebut ada di dalam tempenya. Karena hal tersebut saya mengklasifikasikan tempe tersebut dalam divisi zigomikota. Ada yang lain yang bertanya? Pada hal itu silakan. Saya ingin bertanya apakah dalam penelitian dengan mikroskop apakah berbeda dan mengalami masalah atau tidak? Baiklah, kami akan menjawabnya. Ya, kami memiliki kendala sedikit seperti kami agak sulit mencari cahaya untuk dapat melihat isi dari tempe tersebut karena cahayanya agak redup gimana gitu. Baiklah, apa sudah hal puas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Naswa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Ya, dalam tempe terdapat IPA karena IPA tersebut ada IPA plus dan IPA min. Kemudian terjadi pembengkakan pada pemanjangan daerah IPA dan dari itu membuktikan bahwa ada IPA dalam tempe. Apakah saudara Naswa puas? Saudari Naswa puas? Apakah ada lagi yang bertanya? Ya. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami tutup presentasi kami. Apabila ada salah itu datang dari kami, apabila ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
observasi dan pengalaman belajar yang antum dapatkan ketika antum melakukan observasi dan wawancara sendiri tentang proses menentukan dan mengamati jamur serta menentukan ciri-ciri daripada jamur beracun dan jamur yang tidak beracun. Ya. Saya yakin seperti yang kemarin diungkapkan, banyak pengalaman yang mungkin kalau dikenal nanti menjadi menarik ya. Dan yang paling penting pengalaman belajar yang untuk dapatkan ya, dengan cara pengamatan itu dapat melihat bahwa oh jamur itu seperti ini, oh jamur itu hidupnya seperti ini, oh jamur itu dia memiliki warna seperti ini, ya. Jadi dari hasil wawancara kemudian kita tahu orang-orang ternyata ya tidak semua orang kemudian tahu ya tentang jamur beracun. Makanya kemarin ada peristiwa di video kita kemarin, masyarakat yang keracunan jamur ya, karena memang tidak semua. Maka oleh sebab itu penting artinya kita ya sebagai antum sebagai orang IPA akan jadi ahli sains berikutnya, jadi mengetahui tentang ciri jamur beracun dan jamur beracun ya. Jika kita simpulkan hasil observasi antum gitu ya, hasil wawancara yang antum lakukan, bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Saya akan cek gitu ya, apa kira yang bisa antum simpulkan setelah pengalaman belajar. Bisakah kemudian antum mengidentifikasi dan membedakan jamur dengan makhluk hidup yang lain, sehingga keluar indikator tentang ciri dan karakter jamur kan? Nah, ciri dan karakter jamur sampai mana itu? Yang pertama, ayo tangan. Siapa yang pertama? Dari tempat hidup. Nah, ayo tangan. Jamur tumbuh di tempat yang lembab. Itu yang pertama ya. Jamur habitatnya di tempat yang lembab. Yang kedua, dari segi ukuran. Nah, siapa? Nah, lanjut. Mikroskopis dan atau lagi mikroskopis. Nah, bolehlah mikroskopis. Apa buktinya mikroskopis kemarin? Ada yang melihat dengan mikroskop, nggak nampak dilihat dengan mata. Jadi ada jamur yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia bersifat mikroskopis. Yang lain, di samping mikroskopis, antum bisa melihat jamur nggak kemarin? Dengan mata kepala sendiri. Berarti ukurannya di mana? Bisa dilihat dengan mata. Berarti ada ya, mikroskopis dan makroskopis. Ya, yang antum temukan kemarin di lapangan itu karena antum bisa melihatnya semuanya adalah makroskopis. Oke, setelah itu sebelumnya antum sudah belajar tentang archaeo dan eubacteria, ya kan? Nah, bisakah antum membedakan sekarang antara archaeobacteria dengan jamur? Apa perbedaan cirinya? Apa yang dipunyai oleh jamur yang berbeda dengan archaeo? Gimana? Nah, Noval. Archaeo itu hidup di lingkungan ekstrem. Ada di lingkungan ekstrem, misalkan jamur bisa di lingkungan sekitar kita. Oke, itu buat bisa satu poin ya. Dari habitatnya. Ya. Kalau jamur ada khusus dia habitatnya di tempat yang lembab. Kalau archaeo kemarin ada di tempat ekstrem dan ada yang bersifat kosmopolit kan? Apa kosmopolit itu? Bisa di mana-mana, gitu ya. Itu bisa salah satu perbedaan dari habitat. Yang lain dari selnya. Nah, Lutfia. Tubuhnya memiliki hifa ya. Kalau yang archaeo?
Jadi tubuh jamur disusun oleh tubuh jamur disusun oleh hifa. Ya. Hifa. Tahu hifa ya? Tahu apa hifa itu? Benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur. Kemudian ada lagi satu lagi yang berbeda dengan arkayo. Memberintisannya, ya kan? Kalau arkaik kemarin apa? Prokaryotik. Kalau yang jamur? Eukaryotik. Dan bisa untuk buat kesimpulan. Sudah tahu kan eukaryotik apa? Ini beda yang sangat signifikan dengan arkaik. Nah, Ustazah mau tanya juga karena sudah melakukan pengamatan. Kira-kira ada yang bisa menduga? Kita belum belajar tentang pelantai ya, tapi ada nggak yang bisa menduga apa perbedaan kira-kira jamur dengan pelantai? Iya, silakan Pak. Jamur tidak memiliki klorofil dan sedangkan pelantai memiliki klorofil. Iya, ya. Jamur memiliki klorofil. Nah, sementara jamur tidak memiliki klorofil. Sementara pelantai memiliki klorofil. Dan yang bisa kita amati ya? Ya, mantap. Apa? Jamur berarti sifatnya tidak memiliki klorofil. Dan di lapangan kita lihat tumbuhan berwarna hijau. Jamur, ya dia kebanyakan yang tidak beracun malah tidak berwarna ya, putih atau coklat dan sebagainya. Tuh dia tidak. Kalau dia tidak berklorofil, kira-kira bagaimana sifat jamur? Bagaimana cara hidup jamur? Cara hidup jamur, tunjuk tangan. Siapa? Kalau dia tidak berklorofil, jadi bagaimana kira-kira cara hidup jamur itu? Bersifat parasit. Ada jamur yang parasit. Apa lagi? Jamur itu tidak bisa berfotosintesis. Tidak bisa berfotosintesis. Apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu? Makanan sendiri. Ya, tidak bisa berfotosintesis sendiri. Apa istilahnya? Heterotrof. Ya, heterotrof. Apakah jamur parasit semua? Tidak. Kemarin antum temukan dia hidup di mana? Tempat-tempat lembab, ada di kayu-kayu yang sudah lapuk kan? Nah, itu apa namanya itu hidupnya tuh? Saproba atau saprofil. Ya. Ya, masih ada? Masih ada cirinya? Nah, hasil eksplorasi antum dari LKPD yang ada, dari buku yang antum baca, ada lagi yang lain. Kalau ini sudah dari pengalaman antum di lapangan, sudah bisa antum simpulkan, merujuk kepada yang dikerjakan, sehingga antum bisa menyebutkan hal seperti ini. Ya, bisa antum menyebutkan. Ini adalah hasil pengalaman belajar. Dengan antum observasi, wawancara, kemudian antum bisa menyebutkan ini ciri daripada jamur. Nah, satu lagi yang kita simpulkan, ya, yang dapat kita simpulkan dari aktivitas kemarin adalah ketika antum mau mewawancarai para narasumber yang bertemu itu, sehingga kemudian kita bisa simpulkan ciri daripada jamur apa? Beracun, ya, dan tidak beracun dan tidak beracun. Ayo, satu. Tunjuk tangan lagi. Kan sudah ada semuanya tadi. Apa? Warnanya mencolok. Terus yang pertama. Kita simpulkan dari semua kelompok yang sudah mewawancarai. Hadir. Jamur yang beracun, tidak ada hewan yang bisa hidup di padanya. Ya, tidak ada
hewan kecil di sekitar tubuhnya ya, tubuh buah jamur. Yang ketiga, tunjuk tangan. Siapa? Yang ketiga, Tata. Tidak memiliki cincin pada tangkai jamur. Keempat, ada lagi. Apa? Tidak memiliki bau menyengat ya, tidak memiliki. Ya, kalau beracun berarti kita ciri beracun tadi. Berarti apa itu? Antum biarkan saja Ustazah salah menulis. Judul kita apa? Di atas? Tidak beracun ya. Ini yang beracun dulu ini berarti. Berarti kebalikannya yang tidak beracun di sini. Yang beracun itu berarti tadi apa? Memiliki apa? Bau menyengat ya. Menyengat. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Sini nih hasil wawancara. Tidak benar ya? Ini benar. Ada lagi? Dari hasil wawancara sampai ini aja yang didapatkan? Ini aja yang didapatkan? Apa? Ada lagi? Ada lagi? Base. Apa? Ya, ketika kita temukan bentuknya masih utuh, biasanya di lapangan, ya, bentuknya utuh, ya, tidak ada yang bagian yang terlihat dimakan oleh serangga dan sebagainya, ya. Jadi hewan-hewan kadang-kadang, ya, lebih bisa dia membedakan jamur beracun dengan tidak beracun gitu kadang-kadang ya. Buktinya kalau jamur beracun kalau kita lihat di lapangan dia utuh. Ya. Ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ya, kalau antum baca literatur, antum akan tambahkan. Ada nggak yang memiliki literatur? Tidak ada. Pernah masak jamur? Ketika antum potong-potong jamur, sama nggak warnanya dengan setelah dipotong? Setelah dimasak sama nggak warnanya? Beda. Berarti masak jadi jamur yang beracun itu jika dimasak dia berubah warna. Ya, dimasak berubah warna. Ya, kalau antum goreng jamurnya dia berubah kan? Kalau goreng, kalau dia goreng kemudian crispy dia coklat kan? Atau dimasak dengan warna asli jamurnya. Kalau dimasak misalnya pakai kunyit, kuning warnanya, gitu ya. Yang maksud di perubahan warna ini adalah ketika ya dipotong, ketika dimasak warna aslinya itu tetap. Itu kira-kira ya yang ini jamur beracun dan yang tidak beracun berarti kebalikannya ya, kebalikannya. Berarti apa yang pertama? Warnanya biasanya tidak mencok. Apa kemarin warna yang ternyata yang ditemukan? Putih ya, kemudian coklat, ya coklat, tidak coklat keras ya, tidak menghitam ya. Rata-rata seperti itu, ya. Rata-rata. Kemudian yang kedua berarti ada yang warna kecil, ada serangga-serangga kecil biasanya yang menempel pada tubuh buah itu. Berikutnya, ya, sebanyak itu yang kita lihat daripada jamur beracun. Ya, memang hampir semua jamur beracun itu memiliki cincin pada tangkai di bawahnya.
Kemudian tidak memiliki bau menyengat. Bau menyengat di sini apa yang untuk kenali bau menyengat? Biasanya kalau untuk membuat orang pingsan sadar dikasih apa? Ya, minimal minyak kayu putih. Itu termasuk yang menyengat ya. Yang paling menyengat itu bau amonia. Amonia itu kalau dikatakan menyengat langsung. Orang pingsan bisa saja. Ya. Kemudian apa lagi? Di lapangan, apalagi kalau kita terlambat panen ya, kalau untuk jamur yang tidak beracun bagaimana dia? Banyak, sudah hampir habis dia dimakan oleh serangga dan kecil lain. Makanya tubuh buahnya menjadi tidak utuh. Kemudian kalau dimasak berarti ini kira-kira yang kita dapatkan hasil dari observasi di lapangan yang kita lakukan terhadap jamur, gitu ya. Nah, dari observasi lapangan kemarin sebenarnya kita bisa lihat bahwa di KPD sudah tuliskan ya bahwa jamur itu cirinya ini sudah kalau diklasifikasikan dia dibagi atas berapa? Dibagi apa? 4 divisi ya. Yang pertama apa? Zigomiko. Apa contohnya mana tadi? Jamur jamur yang ada di Zigomikota. Apa namanya? Oryzae. Itu adalah jamur yang ada di jangan coba mati kemarin. Kelompok Zigomikota. Apa dia produksi tadi? Seksual dan seksual. Dengan seksual dengan apa? Aseksual dengan apa? Membelah jadi fragmentasi ya. Kemudian seksualnya dengan ada hifa positif, ada hifa negatif ya. Nanti dia berkonjugasi ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Ascomycota. Kita nggak menemukan kemarin, ada yang nggak menemukan. Apa ciri Ascomycota itu? Dari hasil KPD yang terisi, apa ciri Ascomycota? Cirinya? Reproduksinya ya, reproduksinya. Dengan seksual bentuk apa? Badan buah yang disebut dengan ascospora. Oke, itu badan buahnya secara seksual dengan itu. Ya, contoh yang mencolok ada yang tahu? Apa? Jamur pada unjom. Apa lagi? Saya minta menemukan kemarin yang sebenarnya banyak di lapangan itu ya, jamur kuping. Ya, kuping. Terus yang ketiga apa? Basidiomycota makroskopis atau mikroskopis? Hampir semua anggotanya makroskopis. Jadi yang kita temukan kemarin yang banyak-banyak itu adalah jamur Basidiomycota. Ya. Apa ciri khas reproduksinya? Seksual dengan? Seksualnya dengan apa? Membentuk badan buah yang disebut dengan Basidiospora. Kemudian terakhir Deuteromycota. Ya, Deuteromycota itu merupakan kelompok jamur tersendiri ya. Apa ciri khasnya? Dari reproduksinya? Belum diketahui. Deuteromycota merupakan jamur yang belum diketahui reproduksi seksual. Ya, belum diketahui dia dikelompokkan pada kelompok khusus sehingga disebut dia dengan jamur infertile. Ya, infertile. Artinya apa? Belum sempurna dia, belum diketahui reproduksi seksualnya. Suatu ketika nanti kalau ditemukan reproduksi seksualnya dia berubah. Kalau reproduksi seksualnya membentuk
jadinya? Oh, ini kotak. Kalau produksi seksualnya kemudian ditemukan dia membentuk basidium, kelompok apa dia? Basidium. Itu ya? Paham itu ya? Jadi 4 kelompok besar daripada jamur. Nah, kalau dari segi peranan yang rumuskan di KPD apa saja peranan jamur? Makanan, ya, merupakan sumber protein yang cukup tinggi, ya, makanan sehat termasuk jamur. Yang kedua apa lagi yang lain? Obat-obatan. Ya, jamur bisa menghasilkan penisilin, atau penisilin. Apa itu? Antibiotik. Ya, jadi bisa untuk obat-obatan, bisa untuk makanan. Ya, ada yang lain? Digunakan orang jamur. Selain itu ada orang memanfaatkan jamur. Dia bisa sebagai dia bisa sebagai pengurai. Jamur merupakan salah satu makhluk hidup yang berperan sebagai di dalam ekosistem sebagai pengurai. Gitu ya. Penting arti jamur itu. Buktinya apa? Atau pernah punya makanan di rumah yang sudah disimpan lama? Nanti gimana dia? Berjemur kan? Kalau sudah berjemur, hancur kan? Hancur. Itu dia sebagai pengurai. Penting artinya jamur sebagai pengurai. Oke nak, Ustazah rasa cukup ya. Pada hari ini kita melakukan proses presentasi, tentu sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Bahan-bahan yang ada di LKPD itu sudah dilengkapi, itu akan Ustazah jadikan sebagai sumber penilaian untuk kinerja yang akan melakukan, salah satu ya, dan presentasi juga. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi. Ya, mungkin terakhir sebelum kita tutup pembelajaran kita, apa evaluasi yang akan antum sampaikan, refleksi yang akan antum sampaikan dari proses pembelajaran kita ini kayak kemarin? Silakan kelompok satu. Apa masukan untuk berikutnya gimana Zah? Kalau untuk ini bagaimana? Kalau untuk ini, kalau misalnya belajar Protestan nanti bagaimana? Silakan. Kami berdirilah Zah. Ya, bagaimana yang antum dapatkan ya, evaluasinya? Mungkin ada perbaikan dengan cara kita yang sekarang ya. Secara langsung ya, dipraktekkan begini terus gitu ya. Kita praktekkan. Insyaallah ya. Jadi lebih enak kalau pelajaran itu langsung ditemukan sendiri oleh antum melalui praktek, observasi dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Salmi. Yang lain ada yang menyampaikan evaluasi kita dari program hari ini dan yang ke depan harapannya seperti apa? Siapa yang menyampaikan? Proses kita yang hari ini seperti apa? Apakah antum puas atau tidak? Bagusnya sedikit lagi Zah. Kalau untuk pelajaran hari ini bagusnya ditambah dengan ini nih. Ya, kemudian untuk kedepannya bagaimana kalau bisa seperti ini Zah? Nah, silakan. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Nah, ada? Ya, berarti antum cukup puas dengan proses belajar. Tuh, silakan. Puas? Nggak ada perbaikan di depan? Oke. Mungkin yang di belakang? Udah. Oke, kalau begitu, alhamdulillah, berarti antum siap untuk proses berikutnya. Kita akan evaluasi. Ya, Ustazah nanti akan memberikan soal-soal penilaian harian untuk antum untuk menjemput pengalaman yang sudah antum dapatkan dari proses belajar pada pertemuan kita berikutnya. Ya, setelah itu nanti baru kita masuk kepada pelajaran Protestan. Ya, antum akan Ustazah ajak insyaallah nanti untuk praktikum Protestan.
Ya, sebelum proses pembelajaran berikutnya, protesta itu, maka masing-masing kelompok itu akan ditugaskan untuk mengambil sampel, ya, mengambil sampel protesta dari perairan yang ada di sekitar tempat. Ya, masing-masing kelompok nanti bisa bagikan juga KPD-nya. Bagaimana caranya mengambil? Silahkan dicari tahu dulu sebelum saya sampaikan. Bagaimana ya mengambil sampel protesta di perairan? Bisa antum? Bisa cari tahu? Bisa. Setelah antum cari tahu nanti konfirmasi sama Ustazah. Minggu berikutnya setelah kita PH, kita akan praktikum untuk melihat berbagai macam anggota protesta. Kenapa? Ustazah rasa cukup. Ya, Ustazah mohon maaf atas apa yang sudah kita lakukan. Kalau yang tidak berkenan, harapannya antum puas dengan pembelajaran hari ini dan antum memahami tentang materi daripada Kingdom Bumi, gitu ya. Baiklah, kita tutup. Kita taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.